Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Nama saya Jeff Hartensveld, mantan utusan gerejawi Indonesia dan sekarang ini sebagai Direktur Misi Asia Pasifik untuk hamba Tuhan di 40 negara, di 40 mancanegara di Asia Pasifik. Saya senang hari ini bahwa teman saya, Pak Keith Sorbo, minta tolong ke saya untuk berbicara tentang sesuatu yang dekat kepada hati saya, yaitu perintisan gereja baru. Memang pelayanan kami selama di Indonesia selalu arah kepada perintisan gereja baru. Begitu kami merindukan Indonesia, hari ini baju kami menggambarkan beberapa ciri khas Indonesia. Kalau saudara lihat ada lele, ada bebek, ada nasi goreng, ada kaki lima, ada martabak, dan lain-lain. Jadi setiap hari meskipun kami di Amerika, kami selalu mengingat dan berdoa untuk negara yang tercinta yaitu Indonesia. Seperti saya katakan tadi, selama kami di Indonesia, kami selalu menekankan pentingnya perintisan gereja baru. Saya melihat dari beberapa sahabat, boleh dikatakan anak buah dari pelayanan kami, mereka pun menekankan perintisan dalam pelayanan mereka. Jadi yang saya tahu dari Pak Keith, dari daerah dan dari hamba-hamba Tuhan di daerah, sekarang ini ada keinginan untuk membuka perintisan gereja baru. Jadi ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, yaitu bahwa perintisan gereja baru dilahirkan dalam doa. Saya mau mengatakan ini bisa jadi bahwa ini statement atau kalimat yang paling penting untuk perintisan gereja baru, yaitu perintisan gereja baru dilahirkan dalam doa. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3 mengatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dua kali dalam dua ayat ini kita lihat bahwa gereja di Antioquia yang mengutus Barnabas dan Saulus, mereka diutus untuk merintis gereja baru di mana mereka pergi. Dan semua ini dilahirkan dalam doa dan puasa. Kalau saya ingat dari pelayanan kami di Indonesia, setiap kali ada perintisan gereja baru, selalu datang kepada kami di dalam doa. Jadi, perintisan gereja baru harus datang dari keinginan Tuhan, bukan dari keinginan manusia. Memang di dalam hati kami, keinginan untuk merintis gereja baru akan seperti dimasak atau akan seperti menjadi mantap di dalam doa kami kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah church planting is caught, not taught. Ini satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan, perintisan ditangkap dalam hati, bukan sesuatu diajarkan. Jadi, memang dengan apa yang dilakukan oleh saudara sekarang ini, perintisan gereja baru, sesuatu harus seperti lahir dalam hati saudara. Yang pertama. Yang kedua, bila saudara mempunyai hati merintis, murid-murid saudara juga akan mempunyai hati merintis. Jadi, buat setiap orang yang perintisan gereja baru bukan sesuatu yang kami suruh orang lain lakukan. Ini harus lahir dalam hati seseorang. Jadi
boleh dikatakan bahwa kepemimpinan gereja harus terlibat dalam perintisan gereja. Bukan hanya kami menyuruh orang lain merintis atau kami perhatikan mereka sementara mereka merintis. Justru harus ada kelibatan daripada saudara di dalam perintisan gereja baru. Jadi kalau ada gereja lokal yang mau merintis ke tempat baru, kiranya gembala sidang pun juga terlibat dalam perintisan tersebut. Kalau ada daerah yang mau merintis gereja baru, kiranya ketua daerah, wakil ketua daerah, bendahara daerah, sekretaris daerah, komisaris daerah, semuanya harus terlibat dalam perintisan tersebut. Keterlibatan ini mungkin kelihatan seperti kunjungan kepada mereka, berkhotbah di tempat mereka sewaktu-waktu, datang kepada rumah mereka atau tempat tinggal perintis itu untuk memberikan kata-kata yang akan membesarkan hati mereka, berdoa buat mereka, memberi kepada mereka. Church planting is caught, not taught. Dan bila kepemimpinan daerah, kepemimpinan gereja lokal menekankan perintisan gereja, pentingnya perintisan gereja, yang jelas staf pastoral yang lain, jemaat yang lain pasti akan mengikuti dan juga akan melihat pentingnya perintisan gereja baru. Kadang-kadang seorang gembala atau seorang ketua daerah, kalau dia tidak menekankan perintisan gereja baru dan menjadi satu hal yang dia fokuskan, saya percaya bahwa tidak ada orang lain akan melakukannya. Jadi kepemimpinan dari gereja lokal dan daerah harus menekankan perintisan gereja baru. Yang ketiga, harus ada keputusan dan kegigihan untuk melakukannya. Jadi, begitu kami melihat suatu kota atau desa atau kecamatan, kota kabupaten yang memerlukan gereja baru, harus seperti di dalam hati saudara suatu keputusan bahwa akan kami merintis di sana. Pada waktu saya dan Liz di Indonesia, baru 1-2 tahun pertama, istri saya Liz jadi hamil dan anak kami akan dilahirkan di kota Kediri. Karena ada rumah sakit baptis di sana dan dokternya cukup bagus. Jadi saya dan Liz pergi ke Kediri untuk bertemu dengan dokternya, persiapan untuk anak bayi baru. Dan pada waktu saya ke Kediri, saya menanyakan kepada ketua daerah dan kepemimpinan daerah, di mana GSCA-nya yang ada di Kediri. Saya mau ketemu dengan pendetanya, saya mau kenalkan diri saya kepada pendetanya. Jawabannya, belum ada GSCA di Kediri waktu itu. Terus waktu kami ke Kediri, sempat saya jalan-jalan di kota, jalan kaki maksud saya, bertemu dengan orang, dan mulai ada beban di dalam hati kami untuk merintis gereja di Kediri. Nah, keputusan itu saudara-saudara, seperti dalam hati atau boleh dikatakan dari diri kami untuk dari batin kami boleh dikatakan, atau Roh Kudus berbicara kepada roh kami untuk merintis di Kediri. Kami mengambil keputusan. Padahal boleh dikatakan 7 bulan baru mulai kami melihat beberapa jiwa baru mulai datang kepada perintisan ini. Tetapi harus ada suatu keputusan bahwa kami akan merintis di Kediri. Salah satu mujizat dari perintisan itu, kami mencari tempat untuk merintis ke sana. Dan memang pada waktu itu sebelum ada online apa-apa, jadi jalan-jalan, cari rumah, cari ruko dan sebagainya. Saya melihat satu plang di ruko, salah satu ruko kecil disewakan. Ada nomor telepon. Nomor teleponnya di Surabaya. Saya saya telepon ke nomor ini. Tahu-tahu orang yang punya ruko itu adalah jemaat
Gereja Sidang Jemaat Allah Ambengan. Dia tanya, oh ini Pak Jeff ini. Bagaimana? Mau apa dengan ruko ini? Saya bilang, ya kami mau merintis gereja baru. Dia bilang, oh baik Pak Jeff, pakai sajalah. Tidak perlu bayar apa-apa. Kalau saudara mau mengalami mujizat baru, kalau saudara mau memperbaharui gereja lokal saudara, kalau saudara mau memperbaharui daerah saudara, merintislah gereja baru. Saya percaya bahwa di ujung tongkat pelayanan adalah perintisan gereja baru. Kalau saudara-saudara mau merintis gereja baru, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai, bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa, bahwa Roh Kudus akan memberikan kecukupan bagi saudara-saudara. Terakhir, saya mau katakan bahwa perintisan gereja baru harus bayar suatu harganya. Saudara harus siap membayar. Membayar waktu, membayar tenaga, membayar waktu berdoa, dan jelas membayar materi juga. Memang saya sekarang ini berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Bisa jadi bahwa di dalam awal perintisan saudara masih ingat penderitaan, kekurangan jemaat, kekurangan keuangan, dan saudara dengan jerih payah bekerja keras supaya gereja yang sedang digembalakan oleh saudara bisa dirintis atau bisa dibukakan. Dan mungkin memikirkan saya buka gereja baru atau saya terlibat dalam perintisan gereja baru, bisa jadi saudara merasa kok berat, lebih baik saya suruh yang lainnya. Tetapi tanpa keterlibatan dari saudara dalam hal membayar harga yang saya maksudkan, bisa jadi saudara sibuk sebagai gembala sidang, tetapi harus siap membayar waktu, membayar tenaga, membayar waktu berdoa, dan jelas membayar materi. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa dengan apa yang menjadi investasi atau yang dibayar oleh saudara ke dalam perintisan, akan ada yang datang kembali kepada saudara dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Jadi mungkin dengan perkataan-perkataan ini saya berharap hati saudara dibesarkan, dan setelah Pak Keith mengatakan kepada saya bahwa salah satu daerah di Jawa Tengah sekarang ini kepingin merintis gereja baru. Mungkin selain berdoa, saudara membuka peta daripada daerah saudara. Ditanyakan, di manakah belum ada gereja sidang jemaat Allah? Bahkan di manakah belum ada gereja sama sekali? Dan saudara melihat tempat itu, melihat kota itu, melihat kecamatan itu. Dan saudara dengan sungguh-sungguh mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Agar satu saat gerejamu bisa berdiri di kota ini, di desa ini, di kecamatan ini. Atau dimanapun Tuhan panggil saudara. Saya percaya bahwa dengan satu visi seperti itu dan satu doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan menolong saudara supaya kerajaan Tuhan datanglah kepada Jawa Tengah dan juga kepada seluruh Indonesia. Terima kasih buat waktu dan kesempatan memberikan kesaksian dan juga pendorongan kepada saudara-saudara. Baik, saya berdoa bagi saudara dan bagi daerah Jawa Tengah. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini untuk memberikan satu dua kata kepada teman-teman kami yang melayani di Jawa Tengah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan visi yang baru, akan memberikan petunjuk di mana mereka harus merintis gereja-Mu Tuhan. Saya juga berdoa supaya bukan hanya ada penuaian jiwa-jiwa baru, tetapi kiranya akan ada penuaian pengerja-pengerja baru Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga akan mengangkat beberapa orang menjadi hamba Tuhan untuk melayani perintisan gereja baru. Kami tahu bahwa kedatangan-Mu kedua kalinya sudah dekat Tuhan.
Kiranya Tuhan setiap kota kabupaten, setiap kota kecamatan, setiap desa Tuhan akan ada gereja-Mu di Jawa Tengah Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya setiap tempat yang Engkau percayakan kepada teman-teman kami di Indonesia akan dirintis Tuhan. Akan mengalami satu gerakan rohani yang luar biasa di dalam tempat tinggal mereka. Akan ada banyak mujizat, akan ada banyak orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan gereja-Mu Tuhan akan berdiri dan akan maju. Dan Engkau akan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.